siapa yang ingin merdeka harus bersedia di penjara. Benarkah begitu? Hari Kalau ini ah, kita kenalan dulu. oke. Habib, hari ini kita lagi bareng Habibur Rahman. Ya. Habibur Rahman ini dari Bukit Tinggi, bukan? Ralat 50 kota. 50 50 kota, teman-teman. Nah, di podcast Siteba Berpuisi episode kali ini kita akan membincangkan Tan Malaka, narasi tentang Tan Malaka yang menyimpang dari arus utama. Nah, bagaimana itu sosok Tan Malaka di mata Habibur Rahman? Baik, terima kasih Kak Ica pertanyaannya dan juga kesempatannya di tempat pusat ilmu pengetahuan di Kota Padang ini ya, Pustaka Stefa. Keren. Yang sangat mungkin jarang didatangi oleh pejabat. Takut. Karena harusnya mensubsidi kepala mereka tuh mereka harus ke sini gitu. Dan tapi nyatanya sampai hari ini didominasi oleh masyarakatnya gitu, bukan dengan hadirnya pejabatnya. Oke. Perkenalan mungkin awal saya dengan Tan Malaka karena ada jalan yang membentang dari Suliki itu Kampung Tan Malaka di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat sampai ke Kota Payakumbuh. Itu ada sekitar berapa kilo ya? 20 kilo rasanya lebih itu. Nah, jadi karena setiap dari kecil udah mengenal jalan itu, udah lewat situ terus, akhirnya saya kenal dengan sosok ini. Tapi saya belum menerima narasi lengkap soal siapa sosok ini secara sepenuhnya begitu. Dan kebanyakan narasi yang beredar di masyarakat, terutama di 50 kota tentang Tan itu lebih banyak menggambarkan sosok ini dengan cerita yang non mainstream. Ya. Bahkan lebih tepatnya hal-hal yang mungkin bertentangan di dalam bukunya ini. Ya. Gitu. Salah satunya Tan Malaka itu dikabarkan oleh sebagian orang bisa berpindah-pindah tempat. Oh, dengan cara? Dengan cara tidak dapat dijelaskan oleh akal begitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu wajahnya bertukar-tukar. Oh iya, bertukar-tukar. Wajahnya bertukar-tukar. Bisa menjelma siapapun. Seperti itu ya. Adapun istilahnya itu saya dapatkan bayang-bayang tujuh. Itu narasi di dalam daerah itu. Apakah ini salah? Ya tidak salah. Ya. Karena Tan Malaka itu kan bebas perspektif siapa aja gitu kan. Karena Tan Malaka itu milik bersama begitu kan. Tan Malaka milik bersama. Ya, Tan Malaka milik bersama. Jadi tafsirannya terserah aja gitu. Jadi siapapun bisa membuat berita tentang Tan Malaka sesuai dengan apa yang mereka alami. Tapi merdeka. Yes. Yes. Yeah. Freedom. Ya udah itu. Itu dia. Yeah. Nah, apakah semua orang yang lahir dan hidup gitu di 50 kota mengenal sosok Tan Malaka, Habib? Kalau saya jawab, mengenal secara ruas jalan mungkin ya. Tapi mengenal secara sepenuhnya tidak. Karena ada pengalaman menarik ya. Ketika saya ke Pandam Gadang atau ke Seliki, ke kampungnya Tan Malaka, saya membawa buku dia di dalam tas. Dan saya membawa juga kalau nggak salah buku dari Heru Joni Putra. Heru Joni Putra yang menulis tentang seorang penyair, sastrawan dari Payakumbuh juga, teman saya. Atau Abang Da mungkin. Jadi saya bawa buku itu dalam tas. Saya pergi ke salah satu surau yang nggak jauh dari rumah Tan Malaka. Saya keluarkan, ini buku yang ditulis orang yang rumahnya nggak jauh dari sini, saya bilang. Dan orang situ langsung terkejut. Setabu itu nama itu di kampungnya sendiri. Tabu atau memang tidak dikenal atau sudah lama tidak didengar? Sudah lama tidak dibincangkan oleh orang-orang di sana? Sudah lama tidak dibincangkan, betul. Tapi juga narasi mungkin narasi menjelaskan ini nggak banyak di kampung itu. Jadi narasinya setengah-setengah. Hanya mungkin orang-orang atau anak-anak atau pemuda di sana mengenalnya mungkin ya udah dia pahlawan gitu saja. Tapi sampai di situ. Pernah soal Tan Malaka pernah Filipina, Hong Kong, di Rusia dan banyak tempat itu. Saya rasa itu tidak dimengerti secara sepenuhnya oleh kawan-kawan atau yang ada di kampung Tan Malaka itu. Ya. Nah, menarik. Kalau misalnya Tan Malaka masih hidup, kira-kira usianya berapa, Habib? Berapa ya? Saya rasa sudah lebih 100 tahun. Sudah lebih 100 tahun. Karena dia udah lahirnya 1890-an kan? Ya. Nah, bahkan orang-orang yang paling tua di
Nagari itu juga tidak mengenalnya, apakah begitu Habib? Lagi-lagi ada satu cerita, ini terserah mau tidak dipercaya atau dipercaya. Lagi-lagi terserah karena kita adalah manusia yang bebas mentafsirkan apapun. Itu dia. Jadi ada seorang tokoh masyarakat, nama beliau Khatib Ilyas dari daerah yang nggak jauh dari tempat Tan Malaka. Saya bertanya-tanya dengan beliau. Beliau mengatakan bahwa sosok Tan Malaka ini adalah sosok yang dari mudanya atau dari masa remajanya sudah membuat kolonial jengkel. Berarti cukup terkenal. Cukup terkenal untuk orang yang telah berumur 101 tahun. Iya. Jadi beliau Khatib Ilyas itu teman-teman. Khatib Ilyas. Beliau itu meninggal di usia 101 tahun. Dan beliau itu meninggalnya kalau nggak salah udah 2 atau sampai 3 tahun yang lalu. Atau 2 tahun lah. Seumuran kali ya dengan Tan Malaka. Kalau seumuran tua Tan Malaka pastinya ya. Dan beliau, Pak Khatib Ilyas itu menceritakan ke saya bahwa Tan Malaka ini suatu ketika ada kolonial tengah menjarah kampungnya dan mengambil karambi ya, kelapa muda. Dan Tan melihat itu. Kemudian apa yang dilakukan? Tan itu dia menghujatnya dalam bahasa Minang seperti ini kata-katanya. Iku ndak keramia maang kodo, kata Tan Malaka kepada orang kolonial. Apakah kira-kira kolonial Belanda mengetahui kalimat itu? Artinya saya rasa tidak. Tapi mengumpat saja bagi Tan mungkin sudah melegakan hati dia begitu barangkali. Dan cerita lainnya yang saya himpun dari Pak Khatib Ilyas ialah ada satu pertambangan emas di nggak jauh dari rumah Tan Malaka itu, daerah Manggani namanya. Daerah Manggani. Ada aktivitas pertambangan yang diinisiasi oleh Belanda. Jadi Tan datang sana waktu kecil tuh. Dia pengen lihat-lihat aja, kepo. Karena orang-orang masyarakat kepo waktu itu, ngelihatnya gimana gitu kan. Ngelihat itu saja sudah membuat Belanda jengkel pada itu. Padahal nggak ngapa-ngapain. Dia bilang, kalau nggak salah itu dia, kata Pak Khatib Ilyas, disuruh pergi dari sana. Diusir gitu. Padahal dia hanya lihat saja gitu. Nah, dari dua cerita tadi kita bisa menggambarkan bahwa sosok ini sedari kecil pun sudah membuat kolonial jengkel tanpa harus dia menulis panjang. Begitu barangkali. Dengan hanya kehadirannya di sekitar mereka. Ya karena mungkin ada pengalaman buruk juga ya melihat bocah ini mungkin gitu ya. Dan bocah tengil barangkali ya. Sangat tengil sekali. Ibunya pernah mengurung dia di dalam kandang ayam. Karena apa tuh? Karena bandel. Dan salah satunya pernah dipilin pusarnya. Tan Malaka itu sering dipilin pusarnya teman-teman. Itu hal yang mungkin jarang di narasi mainstream. Sering dipilin pusarnya. Salah satu yang diingat sekali oleh Tan Malaka karena dia mandi itu berenang di Batang Omilin di Singkara. Jadi ketika itu Tan Malaka mandi situ hampir hanyut gitulah ya. Dan ibunya sudah gunda kan. Dan dipilihlah pusarnya itu. Nggak hanya dari ibunya, tapi ibunya minta ditambah sama guru gadang atau guru Tan Malaka gitu. Dan banyak lagi kisah-kisah yang menarik ya tentang sosok ini gitu. Ini menarik soal dipilih-pilih pusarnya itu untuk apa, Habib? Sebenarnya mungkin ya untuk diajarah. Untuk diajarah, tapi nyatanya anak ini tidak ajarah. Nah, justru jadi sosok yang mempengaruhi pemikiran banyak orang. Orang tentu ya. Dan ada cerita yang menarik lagi. Dia itu kan orangnya perfeksionis ya. Perfeksionis maksudnya itu apapun detail sama dia. Jadi kan dia tuh sekolah di Quick School for Depok SMA Negeri 2 Bukit Tinggi ya. Masih ada sekolahnya sampai sekarang. Dan Hasan Nasbi pun dia sekolah di situ. Dia alumni yang sama. Jadi suatu ketika tuh dia bertemu dengan adiknya. Dia dapat kabar bahwa adiknya ada nilai merah 1. Kalau nilai dia tuh 10 semuanya itu. Tan Malaka itu nggak bisa diragukan lagi itu. Jadi ketika dia tahu adiknya dapat nilai merah 1, itu adiknya dibenamkan di empang di depan rumahnya. Cerita itu dikemukakan langsung oleh Zulfikar Kamarudin yang merupakan anak adik dari Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu berdua ya. Kalau seingat saya berdua atau bertiga gitu. Nah, dibenamkan ke dalam empang. Dan dia menjelaskan kepada Najwa Shihab ya bahwa itu adalah bentuk rasa kecintaan dia kepada adiknya karena makanya dia ditegur begitu. Padahal 1 cuman merah dibenamkan sama Tan Malaka gitu. Itu berarti
apakah Tan Malaka ini sosok yang memang cerdas, menguasai banyak hal sejak bangku sekolah, Habib? Tentu Karena ya, dia standarnya begitu tinggi ya untuk adiknya. betul, karena itu kan kita ditandai dengan nilai-nilai dia yang selalu 10, tidak ada nilainya itu yang bermasalah begitu. Sampai anak ini itu dilirik dan disukai oleh gurunya, yaitu Horen Sema. Horen Sema itu adalah guru, dia berkebangsaan Belanda yang tinggal di Bukit Tinggi. Guru di SMA 2 itu karena nggak punya anak, makanya dia merasa memiliki anak gitu. Jadi Tan Malaka ini adalah anaknya. Karena inisiasi Horen Sema itulah sebenarnya Tan Malaka ini bisa ke Belanda. Ya. Dan dihubungi Van der Ley di Haarlem agar dapat menerima Tan Malaka sekolah di sana gitu. Jadi selepas dia dari SMA 2 Bukit Tinggi, dia pulang. Dia pulang itu dia dapat gelar datuk. Ini banyak tidak diketahui oleh orang. Apa itu gelar datuk? Penonton kita nggak hanya orang Minang. Iya. Gimana itu, Habib? Jadi kalau kita baca di buku ya, gelar yang ada pada Tan Malaka itu istilahnya Datuk Pamuncak. Datuk Pamuncak. Datuk Pamuncak itu berdiri di atas Datuk Pucuk. Jadi Tan Malaka itu Pamuncak, di bawahnya ada 8. 8 itu Pucuk. Nah, di bawah itu ada ratusan datuk. Ya. Jadi Tan Malaka itu menempati strata paling tinggi di dalam kepemimpinan di kampungnya itu gitu. Dan banyak hal sebenarnya kebijakan atau hal-hal yang bisa diintervensi langsung oleh Tan Malaka pada masa itu. Dan setelah dia pulang dari SMA 2 Bukit Tinggi, saya rasa ilmunya sudah mumpuni, akhirnya dia mendapatkan gelar itu. Dan itu pun dilemanya begini. Ibu dia, Rangkayo Sinasi Mabur, itu memberi Tan 2 pilihan. Yang pertama, menikah dengan pilihan ibunya, atau dapat gelar datuk. Pilihan sulit. Tapi dia akhirnya mengambil gelar datuk dengan harapan dia di kemudian hari masih bisa bersama dengan Syarifah Nawawi. Kemudian? Dan akhirnya diambil gelar datuk itu. Dan jalan jadi datuk, nggak lama sudah itu Horen Sema menyuruh ke Belanda. Dan dibuatlah semacam engkufan. Di engkufan itu kayak wadah untuk ada orang mau nyumbang untuk Tan Malaka ini pergi ke Haarlem, Belanda. Akhirnya dikumpulkan dan berangkatlah Tan Malaka ini. Di dalam beberapa sumber yang saya baca bahwa sebenarnya kepergian Tan Malaka ke Belanda ini ditentang oleh beberapa pemuka adat waktu itu. Nah, kenapa begitu? Karena dianggap dia sungguh bagi mereka itu ironi karena orang ini menjajah, kok kita pergi belajar ke sana gitu. Ya. Kata Tan Malaka, ya walaupun begitu nanti saya akan mengambil ilmu itu dan akan berguna di sini begitu. Tapi ditentang terus, ya sudah begitu, saya tetap akan pergi. Itu kata Tan Malaka. Dan akhirnya dia pergi ke Haarlem. Dan di dalam perpisahannya itu kabarnya Kamarudin tidak menghadiri perpisahannya itu. Karena dia enggan mungkin melepas Tan Malaka. Karena adiknya itu sangat sayang sekali dengan Tan Malaka, Kamarudin. Dia sekolah ke Haarlem dan boleh dikatakan balik ke Minangkabau itu jarang ke rumah ya apalagi ya sekali kalau nggak salah, itu pun menziarahi ibu dan ayah. Tuang. Jadi itu sisi lain dari sosok Tan Malaka? Iya, sisi lain dari Tan Malaka yang mungkin tidak diketahui. Kenapa perlu ya Kak menjelaskan ini? Karena narasi-narasi yang tidak ada di arus utama itu saya rasa perlu untuk melihat orang ini dari banyak sudut, dari point of view yang banyak begitu. Karena melihat Tan Malaka ketika ada karya monumentalnya tentu berbeda antara proses dia sebelum karya ini ada kan. Betul. Nah, orang nggak banyak tuh prosesnya itu gimana sih supaya dia bisa menciptakan buku sebagus ini dalam tahun segitu gitu. Bagaimana kisah romantisme dia dengan Syarifah Nawawi, saya rasa itu perlu. Orang banyak mengkritik, alah romantisme masa lalu, meromantisme. Ya bagi saya orang yang tidak mau membaca begitu. Dan justru sebenarnya itu menarik ya karena seseorang bisa menghasilkan tulisan yang monumental seperti kata Habib dan mungkin disebut subversif barangkali. Sangat subversif lah.
itu pasti ada banyak hal yang mempengaruhi dia, yang mendorong Nah gitu itu. kan. Kenapa saya katakan narasi yang non mainstream itu perlu? Ya. Di dalam buku ini, kawan-kawan, dari penjara ke penjara, ada beberapa kutipan dalam bahasa Minang atau bahasa Melayu yang dibawa oleh Tan Malaka. Salah satunya ya, seingat saya itu Rajo Adil, Rajo Disambah. Apa tuh? Rajo Zalim, Rajo Disangka. Artinya ialah ketika pemimpin itu bermasalah ya kita harus mengkritiknya begitu. Ketika Betul. pemimpin itu baik ya kita ya harus memberikan suatu proporsi yang baik juga. Kita harus respect juga kan. Ya. Nah itu dibawakan. Jadi beberapa kutipan Minang atau kutipan Melayu dalam narasi filsafat politik Melayu atau Minangkabau itu ada di dalam buku ini. Betul. Nah, salah satunya itu di halaman ratusan itu kalau nggak salah. 300-an kalau nggak salah. Raja Adil, Raja Disembah, Raja Zalim, Raja Disangga. Ya. Itu kata. Jadi teman-teman, Tan Malaka itu kan orang Minang. Dan di Minang ini banyak sekali metafora-metafora, petuah-petuah, Tua-tua lama ya. sindiran-sindiran, nasihat-nasihat, cemoohan-cemoohan. Dan itu semua memang sangat kaya di sini dan itu mempengaruhi pemikiran Tan Malaka. Iya, dan dia menuangkannya di karya dia. Ya, gitu. Nah, bagaimana dengan Asmara? Ya, lanjut mengenai Asmara tadi ya, Kak. Syarifah Nawawi itu untuk teman-teman ketahui, dia merupakan anak guru dari Tan Malaka. Jadi Tan Malaka itu punya guru namanya Engku Nawawi Sultan Makmur di Bukit Tinggi. Engku Nawawi Sultan Makmur itu merupakan guru bahasa Melayu Tan Malaka di Quick School Perdekok yang merupakan pribumi, orang kita asli. Nah, ketika saya membaca beberapa sumber itu diketemukan bahwa Syarifah Nawawi itu menjadi satu-satunya perempuan yang sekolah di SMA 2 Bukit Tinggi atau Quick School Perdekok. Intinya menjadi bunga dong, menjadi satu hal yang dilirik dong. Ya. Kok laki-laki seorang, tapi ada seorang yang perempuan ya, gitu kan. Laki-laki semua, satu aja perempuan. Nah ya, terima kasih telah mentranslate. Saya bisa bahasa Minang. Sakete ya. Sedikit-sedikit. Ya. Dan ketika Tan Malaka di Harlem, di Rijkswijk School itu, dia banyak mengirim surat kepada Syarifah Nawawi, tapi tak satu pun surat itu berbalas. Desperately in love. Ya, saya boleh katakan juga bahwa cintanya sudah habis dengan Syarifah Nawawi. Meskipun ada beberapa bunga asmara kecil-kecilan, tapi dengan Syarifah Nawawi ini cukup tidak bisa dilupakannya lah gitu. Tidak ada dibalas. Dan dia sudah mendapatkan kabar ya, dan kita boleh laju sedikit. Dia sudah mendapatkan kabar bahwa Syarifah Nawawi dinikahi oleh seorang priai. Namanya ialah Wiranata Kusuma, Bupati Cianjur. Itu kayak priai sekali itu teman-teman. Dan pada satu ketika Syarifah Nawawi itu pulang ke Bukit Tinggi, dan itu udah banyak anak itu, ada beberapa. Ada salah satunya Min Sudarpo. Dan waktu itu Wiranata Kusuma lagi naik haji atau umroh atau naik haji. Dia mau mengirim telegram kepada Syarifah Nawawi karena dia ingin menceraikan Syarifah Nawawi. Dan itu sampai ke telinga Tan Malaka dan sampai juga ke telinga Haji Agus Salim. Maka Agus Salim pun menggoreskan penanya kepada, ditulisnya lah kan di koran kan, dan akhirnya tulisan itu meledak luar biasa waktu itu. Banyak dikritik orang waktu itu Wiranata Kusuma. Jadi tidak hanya Tan Malaka yang mendidih darahnya karena Wiranata Kusuma, ini udah saya lepaskan loh gitu. Pujaan hati saya udah saya lepaskan. Tapi nggak dijaga baik-baik. Tapi kenapa disakiti gitu kan? Dan itu membuat dia mendidih. Dan kalau tidak salah, ada salah satu bekas wartawan Antara di Bukit Tinggi waktu itu mengatakan, ini perlu bahwa kepatahan hati Tan Malaka yang begitu dalam terkait fenomena yang tadi itu juga yang akhirnya terinspirasi dia untuk mengkritik atau kebencian mungkin barangkali kepada kaum kapitalis. Ada subjektivitasnya juga gitu di situ. Jadi apabila mengatakan apa ini meromantisme Tan Malaka, lagi-lagi yang seperti meromantisme kisah cintanya bla bla bla, itu hanya mengecilkan Tan Malaka. Bagi saya tidak gitu. Jadi ada hubungan yang sebenarnya jarang dibicarakan oleh publik. Pemicu personal memang berpengaruh besar karena itulah yang bikin orang terus bertahan di pilihan-pilihan hidupnya. Betapa banyak filsuf yang patah hati akhirnya menimbulkan karya-karya yang monumental kan. Betul. Dan
Ini menarik juga. Ketika itu telah terjadi kan dia janda kan. Dan saya perlu katakan juga bahwa Syarifah Nawawi itu teman-teman perempuan Minang pertama yang ngecap pendidikan sistem ala Eropa, yang merasakan. Ya. Jadi kalau udah bertemu Tan Malaka sama Syarifah Nawawi rasanya nikah dia jadinya itu itu sangat pasangan yang sangat ideal sekali menurut saya gitu. Dan suatu ketika Harry Albert Pose, peneliti dari Belanda, yang kabarnya ada anekdot yang membunyi begini. Harry Albert Pose lebih serius menjalankan hidup Tan Malaka daripada Tan Malaka menjalankan hidupnya sendiri. Karena dia itu udah hampir setengah abad meneliti Tan Malaka. Dan sekretarisnya siapa? Sekretarisnya adalah Hasan Nasbi. Jadi Hasan Nasbi yang kita lihat sekarang itu, dia adalah sekretaris dari Harry Albert Pose, sekretaris penelitian. Begitu. Dan Harry Albert Pose, kembali ke cerita kita, bertemulah dengan Syarifah Nawawi di usianya yang udah tua, senja sekali gitu. Dia tentunya ingin mengoreksi, mohon maaf, ingin menggali lebih dalam bagaimana kisah dia dengan Tan Malaka. Ketika pertanyaan itu keluar dari Harry Albert Pose, Syarifah Nawawi itu hanya menjawab, dia adalah pemuda yang aneh. Itu nggak dijelasin tuh, nggak dijelasin lagi, nggak ada tuh, udah titik tuh, nggak dijelasin dia aneh begini, nggak. Serius. Kalau Yo Paramita Abdurrahman masih banyak tuh penjelasan dia terhadap Tan Malaka, di kisahnya bagaimana. Dan Syarifah Nawawi itu mengakhiri kalimatnya di aneh itu. Pemuda yang aneh. Itu kalau dia mungkin baca buku Pose itu mungkin menetes air matanya ke dalam buku, ke kata. Nah itu akhirnya kalau teman-teman ingin mengetahui ini orang ini mungkin nggak ada referensinya, bacalah di buku Pak Pose, kalau nggak baca di buku Tempo, serial Bapak Republik yang dilupakan. Jadi Tempo itu ada menulis tentang Tan Malaka. Betul. Gitu, baca di situ ada. Nah selain itu Habib juga menulis tentang Tan Malaka, ada di media apa saja, Habib? Oke, saya menulis Tan Malaka itu pertama di Instagram saya, dalam bentuk feed, per slide. Kadang saya bekerja sama dengan beberapa akun. Apa username-nya? Username Instagram saya Habib Sazili. Dia kalau ada ngelihat orang ngoceh-ngoceh di kolom komentar tuh saya tuh. Yang likes-nya banyak itu. Likes-nya banyak, beliau kadang melek juga kan. Dan saya perlu mungkin menyebutkan beberapa kawan-kawan media partner saya. Sudut Payakumbuh, tempat saya berada sekarang. Saya di Sudut Payakumbuh sekarang beraktivitas. Dan ada juga Neo, kadang juga collab juga sama saya. Neo Historia. Sumbar Tempo dulu. Dan ada Expo Sumbar juga pernah. Dan ada Maverick, nama username-nya. Dan juga ada satu Verdatius, teman saya yang ditangkap beberapa waktu lalu, tepatnya jam 4 subuh tadi. Nah, itu hanya karena mendesain, gitulah. Teman-teman cari tahu sendiri. Kalau orang banyak terlalu bicara juga nggak baik juga, rupanya sekarang banyak telinga orang merah-merah sekarang. Telinga orang. Betul. Padahal yang dikatakan jujur. Itu. Baik. Oke. Terima kasih atas kehadirannya di sama-sama Kak Ica, senang sekali bisa berada di pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan kita ini di Steba ini, di Steva Pustaka Steva, yang mungkin jarang dihadiri oleh pejabat gitu. Datanglah kemari Pak, banyak, bisa ada buku yang dibeli, bisa juga ada buku yang dibaca dengan cuma-cuma. Ngopi bisa juga, ada snack, minuman. Gitu. Jadi teman-teman, tadi malam kami mengadakan diskusi bagaimana siapa sih sosok Tan Malaka di ingatan kita hari ini. Teman-teman bisa menonton rekaman penuhnya di YouTube. Saluran YouTube Trip Sumbar. Oke, saya ingin menutup satu saja. Poin penting kita mengenal Tan Malaka. Ketika Tan Malaka di Sanemba itu teman-teman, dia sebenarnya sudah bisa menjadi seorang pejabat yang besar sepulangnya dari Belanda. Tapi itu tidak dilakukan oleh Tan Malaka. Dia mengajarkan anak-anak buruh kereta api yang ada di Sanemba, Sumatera Utara. Sekolahnya masih ada sampai sekarang. Poin pentingnya ialah ketika kita menjadi seorang yang katakanlah terdidik secara base knowledge in
di perguruan tinggi, kita memiliki tanggung jawab moral untuk melebur kepada masyarakat. Jangan minder dengan masyarakat yang mungkin hanya bekerja dengan cangkul seperti kata Tan Malaka. Ya. Karena kita sama-sama masyarakat, yang bedanya mungkin kita dapat privilege untuk pendidikan di perguruan tinggi dan dia tidak. Nah, kita harus peduli terhadap banyak orang, grassroots gitu. Itu barangkali. Betul. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Oke, terima kasih Kak Ica. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Dadah.